Perkenalkan, nama saya Nabila Martia Putri. Saya akan menjawab forum pada pertemuan kali ini dengan tema The Sampling Processes dengan studi kasus jurnal dengan judul The God Locus of Financial Control, Impulsive Use of Buy Now Pay Later Service, and Subjective Financial Well-being Among Accounting Students, The Role of Social Comparison Tendencies. Pertanyaan pertama atas jurnal ini adalah teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana teknik tersebut mempengaruhi representativitas serta generalisasi hasil penelitian terhadap populasi mahasiswa, mahasiswa akuntansi di Indonesia. Jadi, penelitian ini tuh menggunakan teknik sampling purposive sampling, di mana merupakan metode non-probabilitas yang mana peneliti itu memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, pada kasus ini kriterianya adalah mahasiswa akuntansi sarjana yang berasal dari Indonesia, sedang bekerja dan telah menggunakan layanan Buy Now Pay Later lebih dari 4 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, teknik purposive sampling itu sangat mempengaruhi representativitas dan generalisasi hasil, karena partisipannya itu dipilihkan secara sengaja berdasarkan kriteria yang ketat dan spesifik, sehingga sampelnya tersebut tidak mencerminkan populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia secara keseluruhan. Nah, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh mahasiswa akuntansi atau populasi umum di Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana peneliti menentukan ukuran sampel yang dianggap memadai untuk analisis menggunakan pendekatan PLSM, serta apa dasar teoretis atau praktis yang digunakan dalam penentuan jumlah tersebut? Jadi dalam penelitian ini tuh menggunakan 473 partisipan. Ukuran yang besar ini, 473 itu secara umum dianggap memadai untuk analisis PLSM. Walaupun dalam penelitian ini tuh tidak ada mencantumkan penghitungan spesifik, misalnya contohnya pakai G-Power, namun jumlah sampel yang besar ini sudah dianggap cukup untuk analisis PLSM. Analisis PLSM ini biasanya itu mensyaratkan ukuran sampel minimal yang didasarkan pada kompleksitivitas model. Nah, di mana pada kasus ini sampel 473 itu dianggap jauh melebihi persyaratan minimum. Dengan demikian, ukuran sampel yang besar ini memperkuat validitas analisis statistik yang akan dilakukan. Yang ketiga, metode pengumpulan data apa yang dilakukan dalam penelitian ini dan bagaimana peneliti memastikan validitas serta reliabilitas instrumen kuesioner yang mengukur konstruk seperti God Locus of Financial Control dan Subjective Financial Well-being. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei time lag cross-sectional dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner laporan mandiri atau self-report questionnaire. Pengumpulan data itu dilakukan melalui 2 tahap, yaitu kuesioner kertas yang didistribusikan di kelas dan juga kuesioner online. Nah, untuk menguji validitasnya, penelitian ini tuh awalnya itu kuesioner prates dilakukan dengan 17 responden yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dilakukan untuk menilai face validity. Penelitian ini juga menggunakan skala yang sudah tervalidasi sebelumnya dari Walston et al. Dan juga Meyer et al. Yang hasilnya itu diuji melalui faktor loading yang nilainya semua item tersisa itu di atas 0,7 dan menggunakan AVE yang nilainya di ambang batas 0,5. Nah, untuk reliabilitasnya itu diukur dengan menggunakan nilai Cronbach alpha, di mana semua skala itu memiliki nilai di atas 0,7. Apa kelebihan dan kelemahan penggunaan survei online dalam konteks penelitian perilaku keuangan mahasiswa, terutama terkait potensi bias responden dan keterbatasan kontrol terhadap kondisi pengisian data? Jadi, survei online itu memiliki kelebihan. Yang pertama tuh pasti dapat menjangkau banyak responden yang tersebar di beberapa daerah secara cepat dan juga pastinya dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua itu data yang terkumpul secara daring itu pastinya meminimalkan kesalahan entry yang biasanya didapatkan dari data manual. Namun, survei online juga memiliki kekurangan, di mana pertama karena bersifat laporan mandiri atau self-report, pastinya ada resiko responden itu memberikan jawaban yang dianggap itu hanya sosial normatif
biasanya isinya ya sesuai normalnya aja, nggak sesuai dengan hatinya atau nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi hal ini akan menyebabkan adanya bias responden. Nah, yang kedua juga kelemahannya itu peneliti tidak memiliki kontrol dan pengetahuan atas kondisi saat responden itu mengisi kuesioner. Apakah mungkin yang responden tersebut sedang terdistraksi pada saat mengisi kuesioner atau juga sedang terburu-buru sehingga mempengaruhi kualitas dan validitas dari respon yang diberikan. Yang terakhir, jika penelitian ini diperluas untuk mencakup populasi non-mahasiswa atau sektor masyarakat lain, bagaimana strategi sampling dan metode pengumpulan data sebaiknya disesuaikan agar hasil penelitian tetap valid dan relevan secara empiris. Nah, dengan memperluas cakupan populasi, peneliti itu harus mengubah metode pengambilan sampling. Contohnya misalnya dengan sampling berstrata atau stratified sampling. Populasi itu harus dibagi ke dalam strata berdasarkan karakteristik kunci, misalnya demografi, pekerjaan, status ekonomi, penghasilan, em, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan memastikan sampel itu akan lebih representatif dan memungkinkan untuk menggeneralisasi yang lebih luas. Selain itu juga, peneliti harus memodifikasi metode pengumpulan data, misalnya dengan wawancara tatap muka, ini untuk misalnya masyarakat yang sulit mengakses internet, atau dengan metode FGDs untuk mencangkup responden yang lebih luas. Data kualitatif ini penting untuk memahami perspektif dari non-mahasiswa yang mungkin memiliki motivasi, tantangan, dan persepsi yang sangat berbeda terkait dengan penggunaan BNPL atau Buy Now Pay Later. Terima kasih.